Pemirsa, hari ini DPR RI menggelar rapat paripurna ke-20 dengan agenda mengesahkan Perpu Pemilu menjadi undang-undang. DPR juga menyetujui hasil uji kepatutan dan kelayakan terhadap 3 calon hakim agung. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MJN Marcelina Tumundo dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Selamat siang, Marcel. Setelah Perpu Pemilu disahkan, apa saja perubahannya terhadap Undang-Undang Pemilu sebelumnya? Jason, secara garis besar kalau kita melihat di pembahasan tingkat 1 atau bersama dengan Komisi 2 DPR sebelum masuk ke paripurna ini, sebetulnya ada 10 poin yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri terkait isi dari Perpu 1 2022 atau Perpu tentang pemilu. Dari ke-10 poin ini kalau bisa kita tarik beberapa poin yang menjadi kesimpulannya adalah ini atau Perpu ini mengakomodasi konsekuensi-konsekuensi dari pembentukan 4 provinsi baru di Papua dan Papua Barat terhadap penyelenggaraan pemilu. Misalnya saja soal pembentukan dan penguatan dari kelembagaan pemilu seperti KPU dan Bawaslu yang tentu posisinya juga dibutuhkan untuk berada di tingkat provinsi baru. Kemudian juga soal daerah pemilihan dan juga alokasi kursi serta jumlah kursi DPR RI yang bertambah dari sebelumnya 575 kursi menjadi 580 kursi. Selain itu, Perpu Pemilu ini juga menyepakati adanya jadwal kampanye, baik itu untuk pemilu legislatif maupun pemilu presiden, yang mana bagi pemilu legislatif jadwal kampanyenya akan dimulai 25 hari setelah penetapan daftar calon tetap, baik itu untuk calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Sedangkan untuk kampanye Pilpres baru akan digelar 15 hari setelah penetapan DCT atau daftar calon tetap presiden dan wakil presiden. Tidak hanya itu, terkait dengan Perpu ini juga mengatur soal penyelenggaraan pemilu di IKN, yang mana kalau kita melihat dari Perpu tersebut, pelaksanaan pemilu di IKN masih sesuai dengan Undang-Undang Pemilu sebelumnya atau nomor 7 tahun 2017 yang disamakan dalam satu wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dan selain itu, juga ada beberapa peraturan-peraturan teknis lainnya, misalnya soal sejumlah anggota-anggota pengawas pemilu, serta juga yang sebelumnya ini sudah diterapkan, yakni untuk partai politik parlemen atau yang terpilih pada tahun 2019 kemarin, ini memiliki semacam keistimewaan untuk bisa kembali menggunakan nomor urut partai politik mereka di pemilu tahun 2024 nanti. Dan hal itu kemarin sudah diterapkan ketika dilakukan pengambilan nomor urut di KPU beberapa bulan yang lalu. Dengan disahkannya Perpu Pemilu menjadi undang-undang, tadi kami juga mendengar ada pernyataan dari Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia. Ia menyebutkan ini menjadi bentuk komitmen dari DPR RI untuk mendukung pelaksanaan pemilu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, yakni tahun 2024 atau yang disepakati pemungutan suaranya adalah 14 Februari 2024 di tengah terus masih adanya bergulir wacana untuk penundaan pemilu. Tapi kita harapkan ini dapat berjalan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Jason. Ya, Marcel, lalu kemudian terkait hasil uji 3 calon hakim agung. Siapa saja nama yang telah disahkan dan bagaimana proses fit and proper testnya yang berlangsung? Ya, untuk 3 nama calon hakim agung yang sudah disetujui oleh DPR RI, mereka adalah Lukas Prakoso dari Kamar Perdata, kemudian Lulik Tri Cahyaningrum dari Kamar Tata Usaha Negara, serta Imron Rosyadi dari Kamar Agama. 3 nama calon hakim agung ini sebelumnya sudah mengikuti fit and proper test. Total sebetulnya ada 9 nama yang pada pekan lalu dilakukan uji kepatutan kelayakan di Komisi 3 DPR. 9 nama ini sebelumnya diajukan oleh Komisi Yudisial dan 3 diantaranya sebetulnya merupakan calon hakim ad hoc bidang HAM. Tapi sayangnya ketika kemarin Komisi 3 menggelar fit and proper, untuk calon hakim ad hoc HAM tidak ada yang disetujui oleh pihak DPR RI, sehingga hanya mengeluarkan 3 nama tersebut untuk Kamar Perdata, TUN, serta Kamar Agama. Yang diharapkan setelah disetujui oleh pihak DPR RI, mereka akan segera dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung. Selain itu, terkait dengan pelantikan atau persetujuan dari DPR tadi juga disampaikan sejumlah harapan tentunya terkait dengan bagaimana sistem peradilan di Indonesia yang dapat terus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian Jason, kami kembalikan ke studio.